Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ketemu lagi dengan DLMIN TV Channel, channel hiburan, tips, trik otomotif serta lainnya. Oke pemirsa, bismillah ya pemirsa ya. Ayo pemirsa, teman-teman dari Grobogan, silahkan, ini waktunya sudah mepet. Ini saatnya unjuk gigi. Wah, unjuk gigi. Oke pemirsa, jadi saya infokan ke teman-teman Grobogan, Purwodadi lebih tepatnya, ini deket-deket aja nih. Ini juga pakainya rekening bank BNI nih ya. Banyak soalnya teman-teman yang pakai bank BNI. Ya tidak memungkiri juga pakai yang BNI. Dan kebetulan saya juga pakai BNI pemirsa. Jadi saya rekomendasikan. Jadi di lelang ada bursa sekitar 6 paket terdiri dari Honda Mega Pro, Supra, Mega Pro yang mono sama Mega Pro yang kita kenal sebagai Mega Pro Primus. Kenapa saya juga sempat bertanya, kenapa sih kok Mega Pro sendiri-sendiri? Ada yang Mega Pro Primus sama Mega Pro monosok. Kalau monosok kan jelas kita tahu ya, monosok, oh soknya satu, mono, enggak stereo, berarti kan kalau stereo kan dua, mono berarti satu, stoknya satu. Oh yang itu ya, oke, yang ini. Terus Mega Pro Primus lah, ini apalagi nih, kenapa harus Mega Pro Primus gitu. Jadi kenapa harus Mega Pro Primus namanya, jadi dulu iklannya itu adalah artis Primus namanya pemirsa, makanya dia bintang iklannya namanya Primus, makanya dia disebutnya Mega Pro Primus, seperti itu. Terus ada lagi Mega Pro yang hiu. Kenapa kok hiu? Karena tangkinya pemirsa, tangkinya tuh mirip ikan hiu, dia runcing, agak persegi panjang, memang lebih tirus lagi daripada Mega Pro lainnya seperti Mega Pro Primus dan juga Mega Pro yang monosok seperti itu. Atau enggak, ada juga yang monosok ini kan karena kepalanya besar pemirsa, kepalanya besar, jadi ada yang menyebutnya juga Mega Pro Kebu. Tapi untuk Mega Pro Kebu sekarang harganya cukup lumayan besar. Kenapa malah tinggi yang Kebu ini daripada yang Primus? Karena kebanyakan Mega Pro yang Primus yang monosok ini, alias yang Kebu tadi ya. Jadi sudah banyak peminatnya dikarenakan banyak yang motor trail modifnya mesinnya ngambil dari Mega Pro monosok. Jadi Mega Pro Primus sedikit tertinggal memang mesinnya, karena otomatis ya, karena Mega Pro Primus keluar duluan. Yang keluar terakhir dari Mega Pro, seri Mega Pro adalah Mega Pro monosok. Lanjut tak bacakan ya pemirsa ya, mulai dari yang termahal dulu. Nah jangan keburu di skip dulu, kita ulas satu persatu pemirsa biar dengan tidak salah paham alias gagal paham. BPS Grobogan paket 5 3 unit sepeda motor di Kabupaten Grobogan dijual dalam satu paket, nilai limit 7.500.000, cara penawaran close bidding, jaminan 1.875.000, batas akhir jaminan 21 November. Nah ini kan 21 November 2023, batas akhir penawaran 22 November 2023 jam 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi di sini tertulis kenapa batas akhir jaminan 21 November. Ya kita bisa logika ya. Jadi paling lambat penyetoran jaminan adalah tanggal 21 November 2023. Bisa nanti untuk ngebitnya bisa di tanggal 22 November bisa, tapi jangan sampai lebih jam 10.30 waktu Indonesia Barat yang sudah disebutkan ini. Jadi dan juga strategi juga pemirsa, masukan dari saya. Jadi untuk tanggal juga diperhitungkan pemirsa. Misal akun yang berbeda, misal saya sama Tono ngebit di tanggal sebelum tanggal 22 November, misal tanggal 21-nya dia ngebit dengan menawar di atas nilai harga limit, yaitu misal 8 juta. Terus kemudian sayanya tanggal 22 juga sama pemirsa, ngebitnya juga tanggal 22 yaitu sejumlah senilai 8 juta. Tapi yang dinyatakan pemenang adalah akun atau pemegang yang ngebit, pemegang akun yang ngebit lebih duluan alias tanggal yang lebih awal
Jadi Tono lah yang menjadi pemenangnya, seperti itu. Oh iya, teman-teman, saya jelaskan lagi, monggo teman-teman yang belum tahu apa sih lelang itu. Lelang ini diselenggarakan resmi oleh Kantor Direktorat Jenderal Keuangan Negara (DJKN), gitu. Kantor Jenderal Keuangan Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, keuangan. Keuangan lah berarti ngurusi duit itu ya. Tapi memang di sini juga Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ini dia mengurusi aset-aset negara, makanya dia diberi kesempatan, diberi kewenangan untuk melelang motor-motor dinas kepemilikan negara, makanya platnya merah pemirsa. Tapi tenang, saya ingatkan lagi, tetap bisa dibalik nama nantinya. Jadi kalau jenengan sudah dinyatakan menjadi pemenangnya, nanti akan muncul risalah lelang. Dari risalah lelang tersebut kita bisa balik nama dari plat merah menjadi plat hitam, atau sekarang ini menjadi plat putih alias milik pribadi. Jadi bisa, tenang aja. Terus untuk daftarnya di mana Mas? Ada di aplikasi pemirsa. Jadi tidak di Play Store saja, tidak. Jadi ada juga di situs juga ada, atau enggak jangan ketik lelang.go.id yang di atas ini bisa. Terus atau di aplikasi di Play Store tadi jangan ketik lelang gitu aja, nanti bisa muncul. Ini logonya seperti ini, bisa ada tulisan lelang, terus kemudian ada orang kayak logo orang ya yang menyapa halo. Oke, lanjut ya pemirsa ya. Jadi saya bacakan lanjut. Uraian adalah bergerak berwujud kendaraan. Nah, ini ada tiga baris di sini ya, yaitu motor Honda GL alias GL Pro. GL Pro di sini adalah yang menosok Honda Mega Pro, sama Honda Mega Pro lagi 2, terus sama Honda Supra. Mas, apakah lelang itu memang untuk paket semua iklannya, atau unit satu motor juga ada? Ada semua pemirsa, tergantung Direktorat Jenderal Kekayaan Negaranya yang mengiklankan. Mau diiklankan paket juga bisa kadang-kadang, terus ada juga unit. Jadi untuk yang penjual biasanya sih memang paket yang sering dia ngambil karena lebih murah, kayak promo bisa, jadi beli banyak harga kepotong seperti itu. Harga lebih murah, bukan kepotong, harga lebih murah. Terus kalau unit biasanya lebih ke yang ikut lelang, biasanya lebih ke kolektor ya misalnya, karena dia ngambil memang satu motor atau unit, terus dia ngambil kemudian jadikan sebagai koleksi. Kenapa kolektor juga? Kenapa kolektor juga dia ngambil motor-motor incarannya, motor-motor yang dia sukai dari sini? Alasannya memang karena tadi misalnya motor instansi di sini dia motor instansi, otomatis yang pegang kendaraan atau yang diberi kewenangan untuk memakainya, dia juga hati-hati dalam memakainya, tidak dirusakkan. Karena apa? Mungkin kalau dirusakkan nanti biayanya juga, perawatannya juga agak sulit pemirsa. Terus kalau enggak, alasannya mungkin terus biaya sendiri karena sudah biaya sendiri tapi motornya bukan punya saya sendiri, kan seperti itu pemikirannya. Terus mungkin juga biayanya ada biaya perawatan dari kantor atau instansi atau dinasnya, tapi prosesnya agak cukup panjang. Jadi otomatis motor segera dipakai, harus langsung dipakai. Tapi motornya rusak, otomatis kan dia ngerembes mobil saya, rembes alias mengklaimkan biaya perawatan tersebut. Akhirnya butuh proses waktu yang lama, seperti itu. Terus lanjut ya, nomor polisinya sudah ada ya di sini, lebih tepatnya untuk Jawa Tengah ya. Monggo warga Jawa Tengah yang dekat daerah Grobogan, berarti sekitaran Grobogan itu ada, Solo juga bisa, dari teman-teman Solo itu juga banyak channel-channel yang mengulas, atau enggak teman-teman penjual yang ngambilnya motor dari sini. Jadi teman-teman, bukan saya bermaksud membocorkan, enggak ya pemirsa ya teman-teman. Kadang teman-teman memang itu adalah bisnis bro, jangan dikasih share ke teman-teman. Ada juga yang pemikiran seperti itu, tapi saya enggak pemirsa. Insya Allah dengan tujuan yang bermanfaat. Jujur ya pemirsa, saya juga enggak di endorse dari kantor
kantor KPKL-nya enggak, dari DJKN juga enggak di endorse, enggak diiklankan Rp1 pun sama sekali. Jadi kita kerjasama saling menguntungkan lah. Saya juga dapat konten dari Direktorat Jenderal Keuangan Negara dan bisa bermanfaat untuk orang. Yang jelas pastinya itu yang menjadi tujuan saya untuk mengontenkan ini atau membuat konten ini. Terus untuk endorse ya sama sekali tidak, saya tidak mendapatkan endorse dari kantor Direktorat Jenderal Keuangan Negara. Oke, lanjut untuk BPKB ada nomor sekian-sekian, terus Honda Mega Pro yang monosok juga sebelahnya juga ada, terus sama Honda Supra yang 125 misalnya. Ini juga kayaknya kenanya ini juga di atas 15 misalnya. Percaya apa enggak percaya silahkan boleh dicoba. Karena saya juga pernah ikut lelang paket, dan itu di sana ada Honda Kirana sama Supra misalnya. Saya kira ada 2 unit kan, otomatis saya ngebid paling 3 juta, enggak, ternyata dapatnya juga sampai 2 unit itu sekitar 5 juta berapa. Jadi memang kalau beli secara unit akan lebih mahal daripada beli paket misalnya. Jadi makanya para penjual-penjual motor, khususnya motor-motor antik, motor-motor klasik, yang ngambilnya di sini gitu pemirsa. Terus lanjut next. Untuk keterangan BPKB STNK-nya ada apa tidak, silakan ditanyakan nanti. Biasanya soalnya enggak melulu disebutkan di sini. Silakan telepon di nomor ini atau enggak minta tolong ke temennya, ya kita gantilah uang bensin atau uang makannya. Kalau enggak berapalah, minta tolong sama temennya kan, sewajarnya. Jadi tujuannya apa mas ya? Jadi tujuannya benar-benar kita yakin pasti motor tersebut memang ada. Kalau ada jelas ada, tidak mungkin diiklankan sama kantor KPKL-nya, tidak mungkin. Ada ya, terus motor kondisinya misalnya. Kalau di foto kan agak kurang lengkap gitu, seperti ini contoh. Ini kan dari kiri, walaupun yang lainnya juga ada fotonya, ada. Saya tidak bilang tidak ada. Nah, dalam kesempatan ini kelihatannya sih memang lengkap pemirsa, tapi kadang-kadang kantor pajaknya tersebut agak kurang lengkap ngasih fotonya pemirsa, karena mungkin tidak tahu ya, dulu waktu instansinya bukan instansi kantor pajaknya ya, karena ada beberapa instansi yang ikut Direktorat Jenderal dalam naungan Direktorat Jenderal Keuangan Negara ini ya, pertanian, terus kantor BPS, terus kantor pemerintahan kabupaten itu juga ikut di sini. Kebetulan saya juga pernah dapat di kantor Departemen Agama Undawin juga 2 unit yang 16 sudah laku, seperti itu. Ini kebetulan alhamdulillah lengkap nih. Oh iya, BPS mungkin memberi saya Balai Penelitian Statistik apa ya, lupa saya. Balai Penelitian Statistik ya. Dari yang sudah BPS itu, kantor BPS ini memang dia cukup teliti, disiplin, detail daripada kantor instansi-instansi lainnya. Mohon maaf ya, bukan merendahkan saya, tapi ini sebagai referensi saya, bukti saya, supaya yang lainnya bukan terus ibaratnya merasa kalah, jangan ya, malah harusnya malah berlomba lagi, lebih detail lagi untuk fotonya. Jadi untuk pembelinya juga menawarnya lebih tinggi, teman-teman instansi ya mungkin ya. Jadi kalau motornya kelihatan bagus, terus detail, dari kanan kiri ada, bahkan saya juga pernah dapat pengalaman ya Bu, saya ini jujur, waktu saya dapat Honda Wing di Bojonegoro, itu kan dalam bentuk unit, jadi satu iklan satu unit, satu iklan satu motor. Terus ada lagi motor GL misalnya, yang iklan yang satunya itu motor GL 100 ya, motor GL 100 atau enggak CB 100 ya, lupa saya. Nah itu di kantor Depak, di gudang asetnya, dia cerita petugasnya, mas kok yang ini nggak diambil loh, lah kenapa mas?
bukan nggak diambil sih, ditanya kenapa mas nggak ikut yang ini. Nggak mas, saya memang berkecimpung di Honda Win untuk sementara ini, untuk yang lain belum tahu, terus budgetnya, spare partnya segala macam kan belum tahu pemirsa ya, biaya-biayanya untuk perbaikannya, terus kerusakannya apa, kekurangannya apa, saya juga belum kopi, belum tahu. Terus enggak mas, lah kenapa mas, ini loh yang ngambil yang pemenang lelangnya dari Sumatera. Saya kaget loh bisa. Jadi di Sumatera tuh enggak tahu ya, mungkin CB atau GA-nya itu langka apa gimana. Atau KTP-nya memang Sumatera tapi domisilinya Bojonegoro, saya kurang tahu juga. Bahkan ini yang satu itu dari Sumatera, terus satunya lagi adalah unit Supra, dia dapat 3 motor, 3 motor. Dia dari mana coba, dari Jakarta misalnya, coba bayangin, jauh-jauh percaya hanya dengan foto, atau enggak mungkin ya kerjasama, paling enggak foto itu cukup meyakinkan pemirsa. Dari foto kita bisa melihatnya kanan, kiri, depan, belakang, minimal seperti itulah pemirsa. Untuk lain-lainnya detail spare partnya ya menyusul lah, tidak apa-apa. Yang penting dari kanan, kiri, depan, belakang utuh lengkap. Fotonya minimal 4 itu tadi ya, depan, belakang, kanan, kiri lah itu. Minimal itu bisa membuktikan dari dua hal tadi, dari 2 pembuktian saya tadi. Ada yang CB itu kenanya yang dari Sumatera orangnya, sama saya memang belum tahu, cuma dengar dari cerita petugasnya, tapi paling enggak iya, masa enggak diambil gitu. Masa enggak diambil, cuma dong dia ngebit, terus ya kehilangan uang jaminannya juga rugi kan dia. Terus satunya lagi yang Supra itu bener-bener saya lihat dari mata kepala saya sendiri, saya jujur. Jadi orang Bekasi atau Jakarta, dia pakai pick up, bahkan saya ketemu di kantor Mediun, karena Bojonegoro juga ikutnya KPNKL Mediun, nggak ikut Surabaya entah kenapa. Jadi saya di Madiun juga saya ketemu beliau orang Bekasi, cuma belum ngeh ya, belum kenal, terus belum jadi nggak tegur sapa dulu. Akhirnya saya naik sepeda motor dari Madiun ke Bojonegoro ke kantor Departemen Agama. Nah saya ketemu dari situ, terus malah masnya petugas instansi Departemen Agama tersebut malah suruh kenalan, lu kenalin mas, kenalan, nambah-nambah kenalan, nambah referensi. Ya saya acungkan jempol juga untuk instansinya. Seperti itu misalnya. Jadi menjalin hubungan juga penting. Jadi jangan anggap remeh sebuah hubungan tersebut. Entah enggak sekarang, tapi untuk kedepannya insya Allah hubungan yang baik akan kembali ke orang yang baik. Entah itu ya kayak ini tadi, info-info atau segala macam. Entah ketemu dari mana, kenal mas, itu sekedar menyapa, itu juga insya Allah berimbas baik nantinya. Oke, jadi selain ini ya ada 5 paket di gerobokan, termasuk juga alat inventaris nih. Kalau ada komputer, terus apa lagi nih, laptop, ya, begitulah. Jadi ada yang Mega Pro Primus sendiri juga ada. Nih monggo teman-teman yang berminat silahkan langsung aja ikut. Gampang banget pendaftarannya gimana, sudah saya videokan, saya kontenkan di video saya sebelumnya. Silahkan searching cara daftar atau cara ikut lelang kantor pajak, cara ikut lelang itu aja bisa ada nanti. Nah ini malah Mega Pro Primus, ya ini kan pemirsa harganya lebih sedikit murah daripada Honda Mega Pro yang kebu atau monoshock. Ada yang bilang juga reok juga ada. Nah ini juga lengkap nih, kondisinya juga bagus, tangki-tangki aman, mesin-mesin aman, bocor no, shock juga aman, tidak ada rembes, jok oke, knalpot juga lengkap walaupun agak sedikit penyak bisa diperbaiki, tidak karat ya ini bu, saya cuma penyak aja karena ini bukan knalpotnya asli, ini covernya aja bisa, yang di bawah ini adalah cover knalpotnya Mega Pro Primus. Terus dari kiri ya cover mesin juga aman utuh, dinamonya ada, tangki juga keadaan
on posisinya, lampu sen lengkap, speedo, terus sama apa ini, spion juga ada, roda juga lumayan masih tebal, masih bisa dipakai 1 tahun lah minimal ya. Oke ya, mantap ya. Ini ya, kayaknya satunya ini agak ini tempelan bisa hati-hati pemirsa ya, teman-teman harus jeli lagi, lihat lagi, saya ingatkan lagi, cek lagi, cek lagi, cek lagi, minimal 3 kali ngecek lah, cek lagi, cek lagi, cek lagi, cek fotonya, cek surat-suratnya, cek lagi, terus kemudian cek pelaksanaannya juga, jangan sampai kelewatan, percuma dengan daftar jaminannya ke transfer, sudah jalan transfer tapi tidak ikut ngebit ya, kelewat jamnya, kelewat tanggalnya. Oke ya, seperti itu ya teman-teman mungkin ya yang bisa saya videokan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga yang saya share ini menjadikan apa ya, lebih semangat lagi untuk mencari motor dan bisa dijual lagi, atau enggak mau dipakai pribadi juga monggo, atau mau gabung sama temen, join sama temen juga bisa, monggo silakan. Oke, gitu aja mungkin, saling mendoakan semoga sehat selalu, diberi rezeki yang banyak, umur yang panjang untuk beribadah, terus diangkat sakitnya yang sedang sakit, yang sudah sehat semoga selalu bahagia, amin Allahumma amin. Terus diberikan, yang belum punya momongan diberikan segera punya momongan lah, amin. Karena keturunan juga salah satu faktor, punya tidaknya keturunan adalah salah satu faktor keharmonisan hubungan juga pemirsa. Mohon maaf saya sharing tadi, semoga yang belum punya momongan kita bisa saling mendoakan untuk mereka-mereka yang sedang berjuang. Katanya Mbak Indah sama Mas Dimas Zainal adalah pejuang garis 2. Seperti itu. Oke, terima kasih ya. Jangan lupa like, subscribe, share ke teman jika dirasa video ini bermanfaat. Terima kasih. Dewi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.